Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10, baik Mia ataupun Iis. Baiklah, dalam pertemuan pertama ini kita masuk pada bab yang pertama dalam semester genap atau bab keempat untuk periode 1 tahun. Kita berbicara tentang sejarah perkembangan Islam. Yang perlu anak-anak ketahui untuk sejarah agama Islam, sebelum kita masuk pada materi, mari kita amati gambar ini. Ini adalah gerombolan atau pasukan umat Islam, dan ini adalah tokoh keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu nanti kalian Bapak minta untuk menjawab ini dari gambar yang onta-onta tadi, terangkanlah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua juga tolong terangkan keempat tokoh yang ada di gambar kedua tadi. Baik, secara konsep sejarah perkembangan Islam, ya ini yang terpimpin atau yang dikuasai oleh masa khalifah, yakni pertama bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, terus bagaimana strategi dakwah keempatnya. Khalifah adalah sebuah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah menjadi wajib menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk tugas seorang khalifah, selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Dalam sejarah, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintah dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat yang melanjutkan ke kepemimpinan setelah Rasul. Tapi kalau untuk kenabian, Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir. Jadi nggak ada nabi setelah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Keempat sahabatnya terdekat tersebut bergantian. Inilah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, khalifah itu artinya pemimpin, Rasyidin itu yang memiliki kecerdasan. Secara kebahasaan ini diterjemahkan di sini. Khulafaur Rasyidin berarti adalah khalifah yang mendapat petunjuk. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar, yakni memerintah pada tahun 632 dan sampai pada (634). Ini salah ini tulisannya. Yang kemudian Umar bin Khattab 634 sampai 644. Yang kemudian Utsman bin Affan 644 sampai 656. Jadi sekilas dari tulisan ini, yang paling lama nanti kalian simpulkan. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib
dari 655 sampai ke 661. Baik, kita pelajari secara detail dulu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Ingat, Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abu Bakar, Abdullah Abu Bakar. Namun yang memanggilnya Abu Bakar namun beliau dan orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena beliau adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq karena dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah yang mengkirainya. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir, karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tidak terpisahkan baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan keduanya bertambah erat ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Islam. Biarpun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan telah melekat pada Abu Bakar sejak kecil. Abu Bakar memiliki sifat yang lembut dalam bertutur kata, sopan dalam bertindak. Ia juga perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Selain itu, Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan berwawasan luas. Ya, kayak kamu inilah. Oke, Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya demi membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah. Abu Bakar tidak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu kisah terkenal yang menggambarkan kedermawanannya tentu saja ketika ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Lewat perantara Abu Bakar, Allah memberi pertolongan kepada hambanya yang iman. Melalui perantara Abu Bakar juga banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Jarrah adalah beberapa sahabat yang masuk atas ajakan Abu Bakar. Kemudian mereka dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yang berarti orang yang ditetapkan pada awal-awal keislaman. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kukuh, paling berani, paling gentleman. Apa ya? Cara kalau kamu itu apa ya? Ya paling gentle lah ya, paling gentle sama aja. Di mana berani itu, baik Abu Bakar membela Nabi itu, baik Nabi Muhammad sedang ada di Mekah maupun di kota Madinah. Abu Bakar yang menemani Nabi melakukan hijrah ke Yasrib. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar tinggal di Sun, daerah di pinggiran kota Madinah. Di kota tersebut Abu Bakar dipersaudarakan dengan seorang dari suku Khazraj, ya, bukan Khoraj. Kalau Khoraj itu artinya keluar, kalau Khazraj ini nama sebuah suku yang bernama Kharijah bin Zaid bin Bani Harisah.
Di rumah Khadijah tersebut Abu Bakar tinggal. Hubungan kedua orang ini bertambah erat ketika Abu Bakar menikah anak Khadijah bernama Habibah. Di Madinah Abu Bakar beralih profesi dari pedagang kain menjadi petani. Demikian sekilas biografi Abu Bakar. Ya. Jadi sebelum Bapak menambahkan atau melanjutkan kepada proses terpilihnya khalifah, silakan kalau mungkin ada pertanyaan, dan tolong jangan lupa tugasnya dikerjakan. 2 tadi ya tugasnya. Pertama, uraikan keterangan gambar 1, yang kedua uraikan atau tuliskan gambar yang kedua secara lengkap. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Jangan lupa tugas dikumpul, saya tunggu besok Sabtu paling akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.